Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardika Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan demo program dari game kami. Nah, seperti yang saya di sini adalah game kami membuat game tic-tac-toe. Nah, di sini bisa lihat di UI ini ada tic-tac-toe bagian paling atas. Lalu pemain kita sekarang. Nah, lalu ada papan sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terusnya. Nah, terus sebagian bawah ada posisi 1 sampai 9 atau Q untuk keluar. Nah, di sini kita mekanisme permainannya. Di sini tuh kita milih milih posisinya di keyboard. Misal kalau kita milih 1, dia bakal ke 1. Kalau dia kedua, dia bakal milih yang kedua. Nah, lalu pemainnya di sini tuh dia bakal nunjukin kita tuh lagi bermain sebagai apa. Misal, kalau lagi main X, berarti kita itu lagi pakai karakter X yaitu jadi kita masukin input nomor 3 di sini. Nah, di sini yang muncul atau adalah X. Nah, setelah menginput itu, maka dia akan langsung berganti ke bulat. Nah, kita input lagi. Nah, dia munculnya bulat di posisi nomor 4. Nah, lalu ada di game ini ada 3 kondisi, yaitu X menang, bulat menang, dan lalu seri. Nah, kalau untuk posisi menang itu sendiri, X menangnya dia begini. Nah, dia main X menang. Dia langsung muncul di sini teksnya, main X menang. Tekan tombol apapun untuk keluar. Nah, kita tombol apapun dulu buat keluar. Masuk lagi. Nah, lalu kondisi yang kedua itu adalah bulat yang menang. Oh, yang menang. Nah, sini langsung muncul teksnya pemain bulat yang menang. Tekan tombol apapun untuk keluar. Kita keluar lagi. Nah, lalu untuk yang terakhir, kondisi yang terakhir itu adalah kedua pemain sama-sama tidak memiliki kondisi menang, yaitu seri. Nah, kita mulai. Nah, permainan seri. Langsung muncul di sini permainan seri. Nah, itulah 3 kondisi yang ada di game ini. Nah, itulah demo demo dari program game kami kali ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke penjelasan fitur dan kode-kode yang ada di game ini. Itu saja untuk demo fiturnya. Terima kasih. Halo, saya Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat, yaitu void gambar papan. Nah, langsung aja kita ke baris pertama, yaitu clear. Clear ini saya pakai untuk membersihkan terminal untuk bikin papannya lagi, bikin papannya. Nah, lalu kita lanjut ke mv print w. Ini nyetak teks, yaitu di koordinat 110, yaitu buat nyetak judulnya. Nah, lalu selanjutnya ada mv print w di koordinat 210, yaitu buat nunjukin status pemain. Nah, status pemainnya apa? Di sini ada mv ch, yaitu di koordinat 218 dan pemain sekarang ini adalah karakternya akan dimainkan, yaitu X. Kenapa pakai mv-ch? Ini buat biar dia nampilin satu karakter aja. Jadi mv-ch ini move tambahkan karakter. Jadi dia pakai koordinat, dia memindahkan koordinat ke 218 lalu menambahkan karakter pemain sekarang. Nah, lalu kita bikin gambar papannya di sini yang tadi. Nah, ini mv printw 310 lalu gambar atapnya. Ini buat ngeprint atap di sini ini. Nah, lalu selanjutnya ada kita mulai looping di sini. Ini tuh buat dinding-dindingnya yang kayak gini, yang di sini, yang ada di sini. Nah, ini Y10 dinding sama isinya. Y10 dindingnya mv-ch, Y12, habis itu kita kasih isinya. Habis itu mv-printw Y13 dinding lagi, mv-ch Y16 papan ini sini lagi.
Ini pakai RCH ini sama kayak tadi alasannya karena biar dia nampilin satu karakter aja. Nah, lalu ada if i kurang dari 2, maka dia ngeprint ini. Ini tuh buat pembantu ini, buat pemisahnya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kenapa pakai 2 kurang dari 2? Karena loopingan ini dia jalan dari 0. Jadi ini urutan ke 1, 2, dan yang kedua. Nah, 0, 1. Nah, lalu 2 yang terakhir yaitu bagian bawahnya. Nah, karena tidak mau pakai ini buat bawahnya, jadi saya cukupkan sampai i kurang dari 2 aja. Nah, lalu lanjut ke mv print w 9, 10 di koordinat 9, 10. Nah, ini dia bagian bawahnya. Yang kalian lihat ini, nah, ini bagian bawah nih. Nah, di bawah lagi mv print w di koordinat 11, 10. Pilih posisi 1 sampai 9 atau Q untuk keluar. Nah, seperti yang kalian lihat itu di sini. Nah, sudah tercetak, pasti tercetak. Refresh. Ini biar nge-refresh lagi. Tuh, biar enggak ngambil ini lagi, ngambil import ini lagi. Biar dia ngambil import ini lagi. Nah, lalu adalah kode yang kedua adalah cek menang. Nah, langsung aja ini saya pakai looping biar memudahkan, biar nggak ini ngecek satu-satu. For in i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. If papan i ini, papan i sama 0, kalau dia sama dengan papan i 1, dan dia papan i ini, i 1 sama dengan papan i 2, maka hasilnya true. Kenapa saya pakai true? Karena ball ini kan punya 2 nih, true sama false. Saya pakai true buat nilainya kalau dia nilainya benar, kalau false kalau dia ternyata ini belum benar. Nah, jadi kalau dia benar sama semuanya, maka dia akan langsung return true. Dia langsung bilang kalau ini menang gitu. Nah, ini buat horizontal, nih. Ini buat vertikal. Nah, ini buat yang miring nih, yang diagonal tuh. Papan 00 sama dengan papan 11 dan papan 11 sama dengan papan 22 nih. Yang maksud papan 00, 11 sama 22 tuh gini nih. Papan 00, 11, dan 22. Nah, kalau dia papan 00, 01, dan 02 itu ini. Ini 0. Nah, itu dia. Nah, itu saja kode dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alrian Saputra, NPM 25170510057, akan menjelaskan fungsi pemain dan juga inisialisasi layar pada project game terakhir ini. Jadi, pertama adalah fungsi pemain terlebih dahulu. Di sini ada karakter input GCH, yang artinya adalah inputnya ini disimpan di variabel karakter, dan juga GCH berfungsi sebagai agar kita kalau misalkan mencet inputnya itu nggak perlu enter dulu, jadi langsung kebaca. Selanjutnya adalah ini ngecek apakah kita ini mau quit game atau enggak. Jadi kalau misalkan kita quit, kita pencet key atau Q kecil atau Q besar, maka gamenya akan menjadi false, yang artinya gamenya berhenti, di return, jadi fungsinya nggak dieksekusi lagi. Oke, untuk selanjutnya adalah kita mengubah inputnya itu menjadi format array 2 dimensi. Jadi di sini array itu kan ada baris dan kolomnya di sini ya. Jadi inputnya itu bakalan diubah ke baris dan kolomnya itu melalui fungsi yang ini. Maksudnya melalui operasi yang ini. Selanjutnya adalah ngecek apakah baris, apakah maksudnya selnya sudah terisi atau belum menggunakan kode yang ini. Jadi kalau misalkan nggak ada pemain X atau bulat
maka akan terisi pemain sekarang. Jika pemain sudah terisi, maka eh, terminal akan menampilkan posisi sudah terisi, tekan tombol untuk lanjut. Oke, selanjutnya adalah buat output dari menang. Jadi kalau misalkan menang, kita manggil fungsi cek menang. Kalau misalkan menang, maka outputnya akan menampilkan pemain yang menang. Jadi pemain X menang misalkan, lalu selanjutnya adalah tekan tombol apapun untuk keluar. Lalu gamenya akan menjadi false dan berhenti di sini. Kalau pemain seri, permainan fungsi akan menampilkan permainan seri, tekan tombol apapun untuk keluar. Dan jika pemainnya itu masih lanjut, dia lanjut aja. Dia akan menampilkan kayak gini. Dan selanjutnya adalah inisialisasi layar. Jadi ini screen ini kita masuk ke mode curses. Nah, Echo ini agar um, input yang kita masukkan tuh nggak langsung masuk ke layarnya. Lalu si break ini agar kita nggak perlu tekan enter. Jadi langsung kebaca. Inisialisasi papan ini untuk manggil inisialisasi papan tadi. Selanjutnya adalah game aktif. Jadi kalau misalkan game aktifnya ini true, gamenya akan terus berjalan. Lalu end win dan return untuk mengakhiri kode. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari kode program Tic-Tac-Toe ini. Jadi kelebihan yang pertama adalah game ini dia rapih ya. Jadi misalkan ada inisialisasi papan, dia itu sudah ada di void tersendiri. Terus kalau misalkan gambar papan ini ada di tempatnya sendiri. Selanjutnya misalkan ada cek menang, ini sudah rapi, sudah ada bagian-bagiannya tersendiri, dan juga kodenya ini gampang buat dipahami. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal jelasin bagian kode saya. Yang pertama, void init papan. Ini fungsi kalau itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ini tuh buat inisialisasi papan awal gamenya. Nah, fungsi ini tuh bertugas buat nyiapin kondisi papan awal yaitu 3x3 sebelum permainannya dimulai. Terus ini char itu buat nyimpen tipe data terus nilai awal satu itu tuh karakter maksudnya itu digunakan buat ngisi papan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Terus di sini ada looping yang for in i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Jadi i kurang dari 3 itu karena papan ukurannya 3 baris. Looping ini berjalan dari baris 0 sampai 2. Yang kedua, itu perulangan dalam ulangan kolomnya. J itu indeks kolom. Terus J kurang dari 3 itu karena papannya punya 3 kolom. Looping ini ngisi setiap kolom dalam satu barisnya. Terus papan IJ itu buat ngisi elemen papan pada baris I dan kolom J. Nah, nilai yang dimasukin tuh karakter 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Terus angka plus-plus itu maksudnya adalah karena dia angkanya bertambah itu. Terus selanjutnya kode saya adalah yang check Sri. Jadi ini adalah tipe fungsi yang menghasilkan. Jadi untuk true itu permainannya seri, kalau dia false belum seri. Nah, fungsi ini tuh tugasnya buat ngecek apakah permainan ini berakhir seri gitu. Terus
Ini ada looping lagi, perulangan baris, terus ada juga perulangan kolom yang integer x, jadi y itu baris dan x itu kolom. Terus ada if papan yx ini adalah kondisi pengecekan isi papan. Terus ada dia return false sama return true. Nah, return false ini kalau misalnya kondisi ini, if ini, itu tuh kayak misalnya papan yx tidak sama dengan x, kotak itu bukan punya pemain x. Sama juga yang kode O. Nah, kalau dua-duanya benar, tuh nanti fungsinya langsung mengembalikan false. Tapi kalau misal yang return true itu kalau baris ini dijalankan waktu semua kotak udah isi. Jadi nggak ada kotak yang kosong, artinya permainannya udah sering. Gitu. Nah, di sini saya juga bakal jelasin kekurangan secara umum dari program saya ini. Yang pertama tuh mungkin fiturnya terbatas. Jadi program ini tuh cuma nyediain fitur-fitur dasar doang, nggak ada restart, skor, atau mode lawan gitu. Karena ini juga kekurangannya cuma bisa antar muka. Jadi kalau misalnya kita di sini dan yang main itu lain, orang yang nggak di sini juga nggak bisa buat jalanin game ini. Nah, terus juga eh, mungkin terbatas karena program itu langsung keluar waktu permainan selesai. Jadi nggak memberikan kontrol lanjutan sama pengguna gamenya.